Chapter 327. Transnational Peace Conference 3. Aku membeli bahan makan malam di toko kelontong dekat bengkel Simurin. Aku kemudian menggunakan resep dari restoran bintang 3 Michelin untuk memasak anak sapi dan pangsit panggang. Aroma makanan lezat mulai menyebar ke seluruh mansion dan Simurin, yang awalnya mengaku tidak tertarik, datang ke meja. Simurin terus bertanya, apa ini? Apa itu? Saat dia memasukkan sedikit setiap hidangan ke mulutnya. Akhirnya dia duduk dan makan bersama kami. Petik 2. Teguk. Aku melihat. Takut kalau Simurin akan mencuri dari piringnya, bos buru-buru menelan pangsit terakhir dan mengangguk. Iya nih. Aku baru saja selesai menjelaskan kepada bos segala sesuatu tentang konferensi perdamaian transnasional, reuni aku dengan Yoyonha, Rahel, dan yang lainnya, dan fakta bahwa peristiwa besar terakhir dari pengaturan aku, keturunan Baal, akan terjadi di konferensi. Nom. Mengunyah seteguk pangsit, bos berpikir keras. Nom. Banyak yang harus terlintas di benaknya sekarang. Nom. Dia mungkin berpikir tentang identitas sejati Bel, dan hubungannya dengan Yi Yeonjun dan Baal. Tak. Tiba-tiba, Simurin meletakkan garpu. Simurin menatap kami secara bergantian, lalu tersenyum kecil. Jadi, klaimmu bahwa kamu dari dunia lain tampaknya benar. Kamu tahu tentang masa depan dunia ini, dan kekuatan sihir kamu jelas berbeda dari kita. Petik 2. Bos dan aku menatap Simurin dalam diam. Tak satu pun dari kami yang terkejut. Kami mengakui fakta bahwa Simurin jauh lebih berpengetahuan daripada yang bisa kami bayangkan. Bagaimanapun, dia adalah seorang pesulap agung. Tiba-tiba aku teringat, Oh Jae-jin, anggota bintang 9 dan pesulap 10 bintang. Aku menggunakan pengaturan intervensi untuk membuat pil yang dapat menyembuhkan efek samping hadiahnya. Dia mengambilnya, lalu lari bersama istrinya. Tentu saja, itu tidak berarti aku bisa meremehkan semua yang telah dilakukan Oh Jae-jin untuk kemanusiaan. Tetap saja, aku tidak bisa menahan perasaan kecewa tentang fakta bahwa aku telah kehilangan bantuan dari seseorang yang mungkin sepengetahuan Simurin. Jadi, berapa lama waktu yang tersisa di dunia ini? Apakah dunia ini akan segera berakhir? Tanya Simurin. Aku ragu-ragu sejenak tetapi segera mengangguk. Aku tidak akan bisa membodohinya bahkan jika aku mencoba. Aku memutuskan lebih baik jujur dan meminta bantuannya. Ya mungkin. Mungkin, itu kata yang sulit, Simurin bergumam ketika dia bangkit dari kursi. Aku bilang, mungkin, karena itu bisa dihentikan, kataku dengan sungguh-sungguh. Tetap saja, Simurin tetap tanpa ekspresi dan memelototiku dengan mata dingin. Lagi pula itu tidak masalah bagiku. Tidakkah aku memberitahu kamu bahwa tujuan aku adalah untuk bermigrasi ke dunia lain? Petik 2. Hatiku tenggelam. Tetapi aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Dunia ini telah lama jatuh. Apa yang aku lihat sekarang tidak lebih dari rekonstruksi Baal atas dunia yang jatuh. Perjalanan dimensi secara alami tidak mungkin, karena Simurin, pada akhirnya, hanyalah refleksi dari orang mati. Aku melihat. Pada akhirnya, hanya itu yang bisa aku katakan. Simurin menatapku untuk waktu yang lama, lalu berbalik dan turun ke ruang bawah tanah. Ibu kota Republik Leores. Keesokan harinya. Serain berkeliaran di jalan-jalan ibu kota. Sebagai putri presiden, ia suka mempelajari sentimen publik dari dekat dari waktu ke waktu. Tidak ada yang mengenalinya di balik penyamarannya. Jadi, dia berjalan dengan percaya diri. Jalan-jalan penuh dengan laki-laki bepergian keluar masuk gedung-gedung batu bata tinggi dan perempuan dengan mantel antik. Kota itu sibuk dan semarak seperti biasanya. Tambahan. Saat itulah dia mendengar seorang anak laki-laki berteriak. Dia membagikan koran kepada orang yang lewat. Serain membelalakkan matanya. Dia pernah mendengar fenomena ini sebelumnya. Terkadang, ketika ada berita baru, perusahaan surat kabar akan mencetak salinan surat kabar tambahan di malam hari. Dia mendengar itu kadang-kadang terjadi, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya secara langsung, dan dia kagum. Ayo cari tahu kebenaran tentang pembantaian monster dari 3 hari yang lalu gelombang. Bocah itu berteriak, dan baru kemudian orang yang lewat akhirnya menunjukkan minat pada koran. Serain ragu-ragu sejenak sebelum mengambil salinannya sendiri. Dia mengalihkan pandangannya ke halaman depan, dan pembantaian monster dari 3 hari yang lalu, pahlawan yang memusnahkan monster adalah penembak Jitu F. Rank dari Lorenzio Ducci. Petik 2. Apa itu? Serain membuka matanya lebar-lebar dan mengepalkan tinjunya. Artikel itu tentang Kim Ha-jin. Dia telah melalui banyak masalah untuk menjaga semua ini sangat rahasia. Bagaimana mereka mengetahui tentang Kim Ha-jin? Kurung buka. 3 hari yang lalu, orang-orang di Republik menyaksikan fenomena yang tidak terduga. Jalur monster, terbesar dalam sejarah muncul di ibu kota Republik. Namun, kerusakan tidak ada, berkat pahlawan misterius itu. Sekitar pukul 8.37 malam, aliran kekuatan sihir dengan anggun turun dari atap rumah Lady Serain dan memusnahkan semua monster di tanah. 30.000 monster dimusnahkan hanya dalam 2 jam. Sebagai akibatnya, Presiden Zukri menyatakan penaklukan penuh dari jalur itu sekitar pukul 11.29 malam.
Namun, dia menolak berkomentar tentang pahlawan misterius itu. Tetapi hari berikutnya jam 7.33, menurut sumber anonim. Sialan. Serain meremas koran. Tapi dia sudah terlambat. Sudah semua orang di jalan membaca artikel ini. Penembak jitu peringkat F. Serius. Mereka bercanda, kan? Ini menarik. Aku akan menunjukkannya kepada anak aku. Bisikan orang-orang membuatnya khawatir. Ini sangat buruk. Pada tingkat ini, tidak akan lama sampai Arunheim mendengar tentang Kim Hajin. Dia datang ke sini dengan putri klan Leon. Dan hanya ada 1 bulan tersisa sampai konferensi perdamaian transnasional. Bes. Pada saat itu, Serain merasakan getaran di sakunya. Itu berasal dari kristal portabelnya yang dia gunakan untuk komunikasi jarak jauh. Serain mengambil kristal dengan tergesa-gesa dan mengangkat telepon. Ya, ini aku. Miss, kami baru saja menerima pesan dari Lorenzio. Itu Airun. Dia mengaku bertanggung jawab atas unit militer milik Kim Hajin. Dia ingin berbicara dengan bawahannya. Serain menggigit bibir bawahnya. Tentu saja dia kenal Airun. Dia saat ini adalah ksatria paling terkenal di Kruni, dan salah satu kandidat terkemuka untuk gelar pendekar pedang terkuat di zaman sekarang. Katakan padanya kita tidak tahu. Maaf. Meskipun konferensi perdamaian transnasional sudah dekat, Serain tidak mau menyerahkan Kim Hajin. Seorang pria yang sendirian dapat menghentikan perang. Itu adalah deskripsi Kim Suho tentang Kim Hajin. Awalnya, Serain skeptis. Tapi sekarang, setelah menyaksikan kekuatan Kim Hajin secara langsung, dia menganggap penilaian Kim Suho terhadap Kim Hajin sebagai suatu perkiraan yang terlalu rendah. Dia adalah senjata pamungkas, jauh lebih berharga daripada seorang ksatria, tentara seorang pria lajang yang bisa menggantikan ratusan ribu tentara. Serain juga belajar dari Kim Suho alasan Kim Hajin begitu kuat. Bahwa sumber kekuatannya adalah peralatan miliknya. Lebih khusus lagi, itu adalah pistolnya, senjata yang diciptakan Kim Hajin sendiri. Arunheim mungkin tidak akan mengizinkannya membawa senjata seperti itu. Kerajaan memiliki batasan ketat pada pembuatan senjata ilegal. Buat alasan yang kredibel. Katakan padanya bahwa dia tiba-tiba menghilang, atau lebih baik lagi, bahwa dia sudah pergi ke kerajaan. Petik 2. Berani-beraninya mereka melabeli pria dengan talenta F-rank dan ingin mendapatkannya kembali. Bakat itu seperti permata yang terkubur dalam lumpur, itu milik mata yang cerdas. Ah iya, baik. Dan tolong minta koreksi artikel berita dan siapkan ide baru, kata Serain sambil tersenyum. Konferensi Perdamaian Transnasional D26. Petik 2. Dengarkan baik-baik. Di ruang bawah tanah bengkel Simurin, aku saat ini berada di tengah-tengah kuliah yang intens. Jika aku harus menyebutkan kuliah ini, itu akan menjadi seperti, bagaimana memanfaatkan kekuatan sihir stigma oleh Grand Magician Simurin. Stigma kamu memang kekuatan misterius. Sepertinya berhubungan dengan akhir dunia, Simurin bergumam sambil menatap stigmaku. Namun, ekspresinya segera menegang, dan dia berkata datar, tapi ada yang salah dengan cara kamu menggunakannya. Maaf. Ini mengejutkan aku. Aku pikir aku telah menggunakannya dengan cukup baik sampai sekarang. Cara kamu menggunakan kekuatan sihir jauh dari efisien. Kamu menggunakannya tanpa kendali, seperti kamu meminjamnya dari luar, seperti kamu memutar air di keran, misalnya. Sama seperti mayoritas mutlak orang, Simurin menjelaskan. Dia kemudian mengumpulkan kekuatan sihir di tangan kanannya. Kekuatan sihirnya melekat erat untuk membentuk bola yang berbeda. Itu berdengung dan bergetar seperti saat keterampilan tertinggi. Selanjutnya, dia mengumpulkan kekuatan sihir di tangan kirinya. Namun, kali ini, kekuatan sihirnya tampak redup. Tidak ada getaran sama sekali. Amati perbedaannya. Keduanya mengandung kekuatan sihir yang sama, tetapi bentuknya berbeda. Petik 2. Biarkan aku mencoba. Aku mengumpulkan kekuatan sihir di tanganku seperti yang dilakukan Simurin. Kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Jumlah kekuatan sihirku mirip dengan Simurin, tapi milikku tampak samar dan kurang berbeda. Hah? Aku tercengang. Ini adalah cara aku menggunakan stigma seumur hidup. Jadi bagaimana aku bisa salah? Bukankah stigma adalah kekuatan untuk mewujudkan keinginan aku menjadi kenyataan? Kamu tidak sepenuhnya salah. Ini hanya cara aku melakukannya. Setelah menyadari kebingungan aku, Simurin melanjutkan dengan menyeringai, kamu perlu waktu untuk mengerti. Kebanyakan penyihir dan ksatria mengerahkan kekuatan sihir, tapi aku dengan hati-hati mengumpulkan dan menempatkan kekuatan sihir. Petik 2. Ketika penjelasan Simurin berlanjut, aku memutuskan untuk mengatur intervensi untuk mempercepat pembelajaran aku. Mengambil kelas dan mempelajari sesuatu selama periode waktu itu tidak perlu bagi orang seperti aku. Sama dengan. Seni, 3/3. 1. Parkour. 2. Suara menawan. 3. Teknik pemanfaatan kekuatan spirit semangat. Sama dengan. Aku menghapus art kedua, Charming Voice dan menambahkan seni baru di slot kosong. Sama dengan. Seni ketiga, 3/3. Ajaran Simurin. Menghitung peringkat. Menengah tinggi. Sama dengan.
Karena aku sedang dalam proses mempelajari seni ini langsung dari Simurin, tebakan aku adalah bahwa jumlah SP yang diperlukan tidak akan sebanyak. Biaya aslinya adalah 6.500 SP. Namun, kamu saat ini mempelajari teknik ini dari seorang guru, Simurin. Biaya yang dibutuhkan adalah 3.500 SP. Apakah kamu ingin menghemat? 3.500 SP. Itu lebih dari yang aku harapkan. Untungnya, aku memiliki 3.546 SP pada aku. Karena aku telah menghasilkan SP bahkan di dalam gerbang, jumlahnya hanya cukup. Menyimpan seni. Kurung buka. Keberuntunganmu diaktifkan. Ajaran Simurin telah meningkat ke peringkat tinggi. Pada saat itu, pengetahuan, pengalaman, latihan, fungsi, dan ide-ide mulai mengalir ke kepala dan tubuh aku. Apakah kamu mengerti? Jika penyihir tipikal ingin menggunakan sihir melalui proses perakitan, itu akan memakan waktu setidaknya 10 menit per mantra. Tapi aku, dengan keterampilan perakitan efisien aku, kurasa aku mengerti. Meskipun Simurin belum selesai berbicara, aku mengumumkan dengan percaya diri. Apa? Simurin mengerutkan kening. Kamu pikir kamu siapa? Huhu. Aku tersenyum percaya diri, dan, seperti yang dijelaskan Simurin, aku mengumpulkan stigma di dalam tubuh aku, dan melepaskannya keluar. Gu. Meskipun aku telah menggunakan jumlah kekuatan sihir yang sama seperti sebelumnya, itu jauh lebih jelas dan tanpa cacat, bergetar dan beresonansi keras seperti gempa bumi. Ekspresi Simurin menegang. Apa? Bagaimana dengan itu? Petik 2. Simurin terdiam. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari bola kekuatan sihirku. Dia jelas terkejut luar biasa. Aku belajar sesuatu yang baru. Terima kasih. Hormat aku membungkuk pada Simurin. Aku tidak pernah berpikir untuk mengumpulkan stigma di dalam tubuh aku. Simurin tidak memanggil pesulap agung itu dengan gratis. Tok-tok. Saat itulah kami mendengar ketukan. Aku membuka pintu ruang bawah tanah bukannya Simurin yang membeku seperti patung. Siapa? Ya. Di depan aku adalah wajah-wajah yang akrab. Yang pertama adalah Harin milik Leon Clan, yang telah mendaki barisan pegunungan bersamaku, dan yang kedua adalah Serain, putri Presiden Republik. Apakah kamu baik-baik saja? Harin menyapaku lebih dulu. Dari senyumnya yang santai, aku bisa mengatakan bahwa semuanya berjalan baik baginya. Aku sudah. Apakah kamu selesai dengan prosedur verifikasi kamu? Petik 2. Iya, itu berjalan dengan baik. Harin si akan tinggal di sini di Republik, Serain menjawab pertanyaanku kali ini. Dia menunjukkan aku kartu identitas. Warga, Seyeon. Ini identitas baru Harin. Ah, begitu. Dan ini. Serain mengeluarkan kartu lain. Milikmu. Identitas baru kamu, Hajin Si. Petik 2. Aku memiringkan kepalaku dengan bingung dan melihat ke arah kartu ID. Kepala Layanan Keamanan Presiden, Heiji. Petik 2. Heiji. Itu nama baru kamu, jika kamu ingin tinggal di Republik. Tidak, bukan itu. Kepala Layanan Keamanan Presiden. Kata, kepala, membingungkan aku. Status awal aku di dunia ini adalah penembak jitu peringkat F. Kepala. Iya, itu posisi baru kamu. Untuk menyelesaikan sesuatu dengan benar, kamu harus berada dalam posisi yang kuat, bukan begitu? Petik 2. Serain menatap wajahku yang tercengang dan tersenyum. Sekarang, tolong tetap di sini di Republik. Aku berjanji kepada kamu 10 kali, tidak, 100 kali perawatan yang kamu terima di Arunheim. Petik 2. Tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya, senyumnya terlihat sangat mirip dengan Yoyonha. Konferensi Perdamaian Transnasional D25. Matahari sore yang membakar berembus di halaman belakang Priton Mansion. Jin Sahyuk menuangkan seember air dingin ke Shin Jong-hak yang pingsan setelah duel mereka. Shin Jong-hak melompat dengan teriakan aneh. Apa sih yang salah dengan kamu? Apa kamu ingin mati? Meskipun ancaman Shin Jong-hak, Jin Sahyuk hanya tersenyum. Kaulah yang mengatakan pecundang jangan sampai mengeluh. Petik 2. Shin Jong-hak berbaring di tanah tanpa sepatah kata pun, karena memang benar dia telah kalah darinya. Jin Sahyuk melirik Shin Jong-hak dan bertanya, apakah kamu sudah memikirkannya? Petik 2. Beberapa hari yang lalu, Jin Sahyuk mengusulkan rencana ke Shin Jong-hak. Dia belum menjawabnya. Petik 2. Kami tidak punya banyak waktu. Semuanya akan berakhir dalam 3 minggu. Petik 2. 3 minggu adalah waktu yang lama. Jin Sahyuk mengerutkan kening pada jawaban acuh tak acuh Shin Jong-hak. Pecundang. Bajingan. Petik 2. Kenapa kamu bertingkah seperti anak kecil? Wajah Jin Sahyuk berubah menjadi kerutan. Itu dulu. Dari sudut jauh halaman belakang Priton. Hei. Orang yang menjadi alasan kekanak-kanakan Shin Jong-hak muncul. Lawan aku. Aku mendapatkan semua peralatan aku kembali. Kamu sudah mati. Petik 2. Itu China Yun, memegang pedang panjang di tangannya.